Ya, saudara-saudari sekalian, apakah sudah makan? Eh, Mungkin ada yang belum dengar ya. Apakah saudara-saudari hari ini sudah makan? Tadi pagi sudah makan? Sudah sarapan? Sudah ya. Apa yang saudara makan tadi pagi? Oh, puji Tuhan. Saya mau tanya secara fisik dulu ya. Apakah tadi pagi saudara sudah sarapan? Sudah. Apa yang saudara makan tadi pagi? Bakmi ayam, roti, apalagi? Brokoli. Jadi ada bubur. Oke. Siapa yang belum sarapan? Oh, ada satu, dua belum sarapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulailah hari dengan sarapan. Jangan dengan senyuman. Ada yang sudah coba cuma tahan sampai jam 10. Habis itu harus makan. Biasanya begitu. Di budaya kami di daerah ya, maksudnya tuh kelompok etnis kami, orang Ke maksudnya, ketika baru pertama kali ketemu itu sama orang itu, hal pertama yang diucapkan bukan selamat pagi, bukan selamat siang, selamat sore, selamat malam, apa kabar. Jadi bukan good morning, good day, good night, bukan itu, bukan how are you, tapi shit Paumang. Yang artinya, apakah Anda sudah makan? Itu adalah ucapan yang pertama kali disampaikan ketika berjumpa dengan seseorang. Sit Paumang, apakah Anda sudah makan? Jadi mereka begitu melihat makan itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga itu pertanyaan yang pertama kali ditanyakan ketika berjumpa dengan seseorang. Kita kalau ketemu biasanya nih kalau ketemu di gereja ucapannya apa? Shalom, selamat pagi dan sebagainya. Tapi kalau orang kayak yang ketemu, sit Paumang, baik ketemu langsung maupun di telepon sama. Saya pernah telepon orang kayak juga, halo, di sana jawabnya bukannya apa kabar atau selamat pagi, sit Paumang katanya. Lu sampai sekarang masih begitu ternyata ya. Eli tahu ya soal itu ya, ngangguk-ngangguk. Hokkien juga begitu. Oh, ternyata Hokkien juga begitu. Jadi makan sesuatu yang sangat penting, makanya tadi waktu pertama kali saya ngomong, saya tanya, apakah saudara sudah makan? Shit, Paumang. Sarapan secara fisik begitu penting untuk kita melakukan segala sesuatu di hari itu, gitu kan ya? Kalau nggak makan, tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga untuk melakukan aktivitas pada hari itu. Jadi adalah sesuatu yang penting untuk kita makan setiap hari supaya kita bisa bekerja di hari tersebut. Jadi apakah saudara sudah makan? Ya, sudah langsung nangkep gitu ya. Ya. Lalu secara rohani juga sama ternyata saudara-saudara. Kalau kita nggak makan, roh kita menjadi lapar, roh kita menjadi lemah, roh kita menjadi tidak berdaya. Itu sebabnya kita harus selalu makan. Makan bisa sendiri, bisa juga sama-sama. Hari ini kita mau makan sama-sama. Kita mau makan bareng. Nah, biasanya makan bersama itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, coba bilang sama saya, makan bersama adalah sesuatu yang menyenangkan. Berarti sekarang kita mau bersenang-senang. Karena saya belum melihat wajah yang senang pada pagi hari ini. Sadarilah bahwa kita mau makan bareng adalah sebuah sukacita untuk kita bisa makan bareng. Amin. Amin. Saya sudah merasa ada sebagian sukacita yang bangkit karena menyadari pentingnya makan, dan makan bersama adalah sesuatu yang lebih nikmat.
Lebih nikmat. Kami di Seroti juga mengalami ketika kami makan bareng, itu sesuatu yang nikmat. Betul begitu, Pak? Oh, betul. Betul. Nurtina pun juga merasa, walaupun dia ikut tidak ikut. Ya, ikut merasakan adalah sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan ketika kita makan bersama. Saudara-saudara yang akan berinteraksi pada saat ini adalah sebuah proses kita saling membagikan makanan. Jadi kita akan makan lebih kenyang dibanding kita makan sendiri. Tapi dengan catatan saling membagikan makanan. Kita bisa membagikan makanan kalau kita punya makanan. Kalau kita punya persediaan makanan, kita bisa membagikannya. Itu sebabnya setiap hari makanlah yang cukup, makanlah yang cukup, sehingga makanan yang kita terima itu, roh kita yang semakin dipenuhi oleh Kristus itu bisa disalurkan pada saat kita kumpul bersama-sama. Amin. Sangat sayang sekali kalau saat ini hanya sebagian nanti yang saling membagikan. Kalau akan lebih luar biasa, akan lebih baik jika semua saling mengalirkan, saling membagikan makanan di tengah-tengah persekutuan ini. Amin. Nah, yang enggak bawa makanan, ya, saudara bisa tetap makan, menikmati makanan yang disediakan. Jadi jangan sampai saudara enggak makan. Saudara tidak membawa makanan, saudara tidak makan juga. Sayang sekali. Jadi pastikan semua hari ini makan. Nah, sekarang makan rohani ya, yang tadi tuh di awal tuh makan jasmani. Takutnya ada yang salah paham, ada yang nungguin kok nggak keluar-keluar bakminya, buburnya, brokolinya gitu ya. Roh membutuhkan makanan, roh membutuhkan makanan yang cukup. Kita telah belajar beberapa waktu belakangan ini untuk makan secara tepat. Makan secara tepat akan membuat kita hidup secara tepat, bekerja secara tepat. Segala sesuatunya menjadi tepat. Dimulai dari makan yang tepat. Makan yang tepat adalah memberi makan kepada roh, gitu. Yang diberi makan adalah roh. Yang dimakan adalah hayat Kristus. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan yang dulunya di Taman Eden sekarang sudah pindah ke dalam diri kita. Dan sama seperti waktu itu Adam harus memilih makan dari pohon pengetahuan atau dari pohon kehidupan. Sekarang juga sama, kita setiap hari diperhadapkan kepada pilihan tersebut. Mau makan dari pohon kehidupan atau dari pohon pengetahuan. Yang tepat adalah makan dari pohon kehidupan. Yang makan adalah roh kita. Tetapi persoalannya settingan pabrik manusia itu sudah terbiasa makan dari pohon pengetahuan. Tanpa disadari itu yang otomatis terjadi. Nah, ketika kita sudah disingkapkan, kita telah diterangi bahwa seharusnya kita memberi makan roh kita, maka kita harus melakukannya secara tepat dan secara sadar. Karena waktu kita makan makanan bagi jiwa kita, yaitu makan dari pohon pengetahuan, itu seringkali dilakukan tanpa sadar. Tanpa sadar loh. Tanpa sadar. Itu sebabnya kehidupan roh itu adalah kehidupan yang tidak sadar seharusnya. Tetapi kehidupan yang sadar. Kata Vina, kita harus menyengajakan untuk hidup dalam roh. Jadi melakukan sesuatu dengan sengaja. Sengaja hidup menurut roh. Sengaja memberi makan roh. Karena kalau tidak sengaja, maka nanti otomatis yang makan adalah jiwa. Dari pengetahuan. Proses makan itu begini, saudara. Bagaimana proses makan? Begini. Ya. Saya melihat saudara masih tegang nih. Kalau makan itu kan sukacita. Ya, saudara harus makan dengan sukacita. Makan dengan hati yang terbuka. Saudara bisa menikmatinya. Jadi proses makan bagaimana? Begini. Nah, ketika kita makan, sesuatu masuk ke dalam diri kita, ya, brokolinya masuk dah, kita kunyah, dicerna, diproses, lalu menyerap, gitu ya. Waktu makan, proses pengunyahan, masuk ke dalam pencernaan, itu ada waktunya. Lalu proses pencernaan dan penyerapan itu berjalannya bisa sepanjang hari ya. Iya kan? Prosesnya panjang ya.
secara rohani ternyata mirip-mirip, saudara-saudara. Sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, dikunyah, kemudian ada proses pencernaan dan penyerapan itu berlaku dari waktu ke waktu, seharian ternyata. Kita pakai contoh yang makanan jiwa dulu. Ketika sesuatu masuk ke dalam jiwa kita, pengetahuan masuk ke dalam jiwa kita, ambil contoh. Apa biasanya dari luar yang berbentuk jiwa masuk ke dalam diri kita? Apa? Kekhawatiran, dampaknya ya. Makanannya apa? Berita, drama gitu ya. Oke. Berita masuk ke dalam diri kita. Waktu masuk nggak sadar ya, nggak sadar. Nah, berita itu kalau dicerna, diproses lalu menyerap, nontonnya pagi, beritanya sore masih ada. Ya, pernah berasa begitu nggak? Atau lagu. Ada lagu yang lagi ngetrend sekarang. Apa nama lagunya? Nah, APT. Saudara sering dengar lagu itu kan? Di medsos, di mall. Sebagian sering dengar. Ah, yang mana ya? Pokoknya nama apa judulnya saya taunya APT ya. Anak saya suka nyanyiin soalnya itu. Itu lagu otomatis itu suka muncul waktu kita tidak dengar lagunya. Kita nggak dengar lagunya, saudara ngerasa nggak lagu itu suka muncul juga di pikiran saudara. Nah, ya udah lagu apa aja dah yang pernah saudara dengar, sesuai selera saudara. Ya mungkin saudara taunya kan ada sebagian kalau yang sekarang lagunya lagu APT gitu kan. Kalau sebagian lagi kelompok orang yang dengar lagunya Hati Yang Terluka. Itu generasi yang jauh. Gitu ya, mewakili ibu-ibu yang generasinya gitu ya. Pernahkah kita dengar lagunya pagi, sore-sore dia masih muncul juga di pikiran kita? Begitu ya. Itu artinya proses pencernaan, penyerapan terjadi sepanjang hari. Pada saat itulah jiwa kita sedang makan, dan pada saat itulah roh kita sedang nggak makan. Hidup dalam roh adalah butuh kesengajaan, butuh kewaspadaan. Kan harus dilakukannya dalam setiap waktu, dalam segala hal. Di saat jiwa kita itu menikmati sesuatu yang bukan dari roh, dia otomatis akan muncul. Saat itulah sebetulnya roh kita sedang tidak makan. Padahal kita menyadari bahwa makan itu sangat penting, makan itu bukan sangat penting lagi, sangat amat penting sekali. Tuh, sangat amat penting sekali. Berarti benar-benar penting. Tapi kenapa dalam prakteknya, walaupun kita sudah menyadari itu hal yang penting, yang sering makan malah jiwa kita. Pada kenyataannya begitu. Coba deh saudara tanya sebelahnya, saudara, begitu enggak? Nah, jawaban dari teman saudara begitu apa enggak? Enggak jawab ya? Begitu ya? Ya. Pak, enggak ditanya. Ya. Ternyata yang terjadi kebanyakan begitu. Begitu. Yang terjadi begitu, saudara-saudara. Kita tahu makan itu harusnya kan roh ya yang diberi makan. Tetapi pada kenyataannya yang sering makan jiwa. Kenapa bisa begitu ya? Emang gitu. Nah, itu kan tandanya ada ketidakwaspadaan yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita tahu itu terjadi terus-menerus, switch-nya ya, kan cuma dua pilihannya, roh, jiwa. Roh, jiwa. Saat kita ada di dalam roh, berarti kita tidak dalam
jiwa. Saat kita di luar roh, berarti di dalam jiwa. Cuma dua pilihan itu dua yang terjadi. Dan itu posisinya itu sepanjang hari. Sepanjang hari. Bahkan pada saat kita kumpul di tempat ini, kita bisa juga sedang dalam jiwa. Padahal acara rohani ya, kegiatan rohani ya. Di sepanjang waktu dalam segala keadaan. Pada saat kita kerja, pada saat kita berjalan dalam sebuah perjalanan, saat ngapain lagi? Nonton berita, nonton drakor, nonton bola, nonton pertandingannya bukan bolanya ya, nonton pertandingan sepak bola. Di setiap keadaan, setiap situasi kita itu pasti posisi kita ada dua kemungkinan itu kan, antara di dalam roh atau di dalam jiwa. Jadi kita harus waspada selalu, harus menyengajakan diri kita untuk terus tinggal di dalam roh, memberi makan roh kita supaya jangan jiwa kita yang makan. Saudara tahukah bahwa pada saat saudara memberi makan jiwa, roh kita tidak berdaya. Jiwa menjadi perkasa, jiwa menjadi kuat, akhirnya roh teraniaya. Kalau roh teraniaya, roh akan menderita, roh akan tersakiti, roh akan terluka. Dalam buku yang ditulis oleh Watchman, dia tuliskan seperti itu, gambarannya bahwa roh kita itu ketika tidak leluasa, ketika kita memberikan makanan kepada jiwa kita, kita terus bertindak, melakukan segala sesuatu dikendalikan oleh jiwa kita. Saat itu roh kita menjadi tidak berdaya, roh kita menjadi menderita, roh kita itu terluka. Tahukah saudara, kalau roh kita terluka, roh kita menderita, kita menjadi orang yang tidak berdaya. Karena roh manusia yang kuat itu adalah bisa menanggung penderitaan. Segala penderitaan, rohnya harus kuat. Tapi kalau rohnya menderita, kita nggak kuat menanggung penderitaan. Kita tidak kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya persoalan kehidupan manusia itu begitu-gitu terus, susah mengalami terobosan, terus dalam keadaan yang kalah, itu disebabkan rohnya yang susah untuk bangkit. Bagaimana rohnya bisa bangkit? Rohnya itu tidak leluasa, rohnya itu tidak diberi makan, yang diberi makan jiwa, jiwanya perkasa, jiwanya kuat sehingga dia menindas yang lemah. Rohnya itu mengalami penindasan, rohnya itu terluka dan tidak bisa bangkit. Ada orang yang kerohaniannya susah bangkit, kerohaniannya stuck seperti itu. Dia nggak tahu kenapa, dia udah berusaha. Tetapi apapun yang dia usahakan untuk membangkitkan rohnya, kalau rohnya tidak diberi makan, kalau jiwanya yang terus diberi makan, maka kita tidak bisa memiliki roh yang perkasa. Tadi pagi ketika saya sedang mencuci sesuatu di wastafel ya, itu bahannya beling pecah belah. Waktu saya cuci, licin jatuh ke bak itunya ya, pecah. Waktu jatuh kan jatuhnya begini ya, bukan begini kan, begini ya, ke bawah. Yang terbentur bawahnya, tapi kok atasnya yang pecah ya. Saya berusaha meraihnya dan bagian yang pecah itu kena tangan saya, jadi luka. Nih buktinya. Cukup panjang, mungkin berapa senti itu ya. Ya agak susah nempelinnya karena satu tangan kan. Ini kan nggak nyampe tuh. Satu tangan jadi agak-agak kurang rapi. Yang putih habis bahannya, ambil yang apa adanya, yang coklat jadinya belang-belang gitu ya. Pada saat itu saya merasa sakit. Waktu saya sakit, saya berusaha untuk mengobatinya. Lalu darahnya mengucur kan, harus segera ditangani. Saya terganggu persiapan ke gereja, jadi kan agak terhambat gitu. Hidup saya agak terganggu dengan kondisi tersebut. Mandi agak susah kan kalau ada luka begitu. Tetapi
saya mengobatinya segera. Dan peristiwa itu saya kan harus tetap tinggal di dalam roh, gitu istilahnya gitu ya, apapun yang terjadi. Jadi saya merasa Tuhan bilang, ini contoh nanti sampaikan ya di dalam sharing gitu. Jadi pada saat kita memberi makan jiwa kita itu, roh kita terluka. Pada saat kita terluka, kita akan terganggu. Dan kalau misalnya dalam secara fisik ketika kita terluka, kita segera mengobati lukanya itu, kita segera tanggulangi. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami roh kita terluka, jangan diam saja. Segera lakukan untuk mengobati, segera lakukan sesuatu untuk mengantisipasi supaya lukanya tidak semakin parah, supaya tidak semakin banyak gangguan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya biarkan darahnya terus mengalir, darahnya terus mengalir, kan bahaya. Jadi kalau saudara-saudara membiarkan roh saudara terluka, terus terluka, bahaya saudara-saudara. Jangan biarkan roh saudara terus terluka. Saudara harus lakukan sesuatu untuk mengantisipasinya, untuk melakukan pengobatannya. Bagaimana caranya ketika saudara menyadari bahwa roh saudara sedang terluka? Apa yang harus dilakukan? Pada saat itu kan jiwa saudara yang sedang makan kan, berhentilah makan dengan jiwa. Berhentilah memberi makan jiwa saudara. Amin. Praktisnya bagaimana? Kalau lagunya muncul, kalau beritanya muncul, berseru nama Tuhan. Ada dua aspek yang kita lakukan. Menyangkali pekerjaan jiwa itu. Stop menikmatinya. Ya, kita biasanya kalau nggak sadar kita terus menikmatinya. Kita terus menikmatinya. Proses makan terus terjadi. Itu adalah keadaan roh kita terus tertekan. Roh kita terus tertindas. Berhenti menikmatinya, menyangkali jiwa maksudnya kan itu. Kita sering bilang kita harus menyangkali jiwa. Lah prakteknya bagaimana? Pada saat kita mengalami hal tersebut, ada sesuatu yang muncul di dalam diri kita yang kita kenali sebagai pekerjaan jiwa. Kita harus hentikan pekerjaannya, berhenti menikmatinya. Ibu Merni bilang menyeru nama Tuhan. Artinya kita segera berpaling ke dalam roh. Berpaling ke dalam roh. Mungkin musik itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Kita berseru kepada Tuhan menerapkan Kristus sebagai kenikmatan kita. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kenikmatanku. Lagu dalam diriku, lagu yang aku nikmati, nada yang aku nikmati, Engkau saja ya Tuhan Yesus. Engkau menjadi nada, Engkau menjadi lagu yang aku nikmati. Bukan APT. Amin. Praktisnya seperti itu. Tapi kita harus waspada untuk bisa mengenali kapan itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Berhenti membiarkan roh kita terluka. Berhenti membiarkan roh kita menderita. Supaya roh kita terus mendapat suplai makanan dari pohon kehidupan. Supaya jiwa kita yang tunduk kepada roh. Jiwa kita mengikuti roh kita. Jadi praktek dalam sisi praktek ini perlu kita perhatikan, inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Kita bisa kumpul di sini untuk sharing. Kita bisa kumpul di sini untuk saling membagikan pengalaman hayat. Tetapi keluar dari tempat ini seringkali terjadi kita tidak waspada, jiwa mulai aktif. Kemarin jiwa itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk bisa mengambil alih. Selalu berusaha. Jadi kita juga harus siap sedia, begitu dia berusaha, kita tidak kasih aksesnya. Dia berusaha, tidak diberi aksesnya. Kalau sampai terlanjur apa? Terlanjur termanifestasi, terlanjur makan, terlanjur ada interaksi. Maka ketika kita sadar, segera beralih. Hari ini mungkin kita punya banyak pengalaman-pengalaman hayat, hal-hal dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan memberi makan jiwa, memberi makan roh yang bisa kita bagikan untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Ya. Apakah saudara sudah makan hari ini? Sit, Pak Omang. Nah, apakah saudara membawa makanan pada siang hari ini?
Kalau saudara bawa, bagikan. Kalau saudara tidak bawa, nikmati yang dibagikan. Tapi nanti minggu depan jangan lupa bawa. Saudara punya makanan saudara sendiri. Saudara punya makanan yang sudah nikmati bersama Tuhan, yang membuat saudara semakin bertumbuh, semakin bisa memiliki kekuatan di dalam roh saudara. Kita akan sharing, kita akan berbagi, kita akan makan bareng. Ya udah bilang sama kanan kiri, ayo kita makan bareng. Siapa yang mau duluan membagikan makanannya? Mic-nya ada. On. Ya, jadi saya mau konfirmasi sih terang dari Om Andre yang tadi di-share. Memang tentang perkara jiwa ini juga, jadi saya langsung diingetin soalnya daripada lupa ya, jadi saya ngomong dulu deh. Karena itu keingetin satu kejadian yang berhubungan dengan jiwa. Memang jiwa itu, padahal gini ya, kalau saya kemarin kan ngerasa saya udah pernah merasa terobos gitu untuk menyeru nama Tuhan, sudah bisa menikmati Tuhan gitu kan. Tapi ternyata memang pekerjaan jiwa tuh nggak berhenti ternyata sampai kita udah bisa menikmati Tuhan gitu. Dia berusaha kan ini, akhirnya saya udah waktu itu tuh udah sempet kayak nggak ada keinginan sama sekali tuh buka Netflix apa, itu tuh udah nggak ada gitu. Terus tiba-tiba lah dari apa pembicaraan waktu sama yang lain gitu, jadi penasaran gitu ada satu seri gitu yang ternyata menarik banget. Meskipun waktu nonton itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya di hati ini sudah nggak enak gitu ngelihatnya. Tapi saya pikir ya udah deh nggak apa-apa kan cuma ngelihat doang gitu. Akhirnya beneran saya jadi susah berhentinya gitu kan. Nah tapi di situ dapatlah pewahyuan waktu itu ya habis share sama Dad, terus dia tuh kasih tahu ternyata memang salah satu caranya jiwa kita itu minta makan itu dari indera-indera kita, salah satunya dari mata, penglihatan kan, telinga, mendengar gitu. Nah, oh gitu ya, saya baru kayak sadar gitu dari omongan itu. Ternyata dari apa indera-indera kita ini bisa bikin akses untuk mengkontaminasi jiwa lagi gitu kan. Nah dari situ oh berarti nonton ini makanya kenapa susah ya berhenti gitu kan. Berarti dari ya bisa dari nonton atau kita dengerin musik atau dengerin kadang-kadang kalau ya saya juga ngerasanya mungkin apa omongan orang yang sebenarnya bikin kita nggak ini di lingkungan yang kan kita nggak bisa atur ya sekitar kita gitu gimana. Nah terus udah dari situ setelah dapat saya rasa itu jadi pewahyuan sih karena langsung kayak ada dorongan yang gimana saya juga pengen berhenti gitu kan. Hari pertama saya coba malam kan biasanya kan waktu buat nonton malam gitu ya. Nah pengen nonton tuh kayak aduh enggak deh harusnya nih enggak gitu dilawan gitu kan. Hari pertama masih ada perlawanan tapi saya ikutin dorongan dalam untuk enggak gitu. Hari kedua masih ada tapi dorongannya udah enggak seberat itu gitu. Tapi saya masih nggak nonton tuh, udah nggak nonton. Nah, tapi hari berikutnya, mungkin let's say lah hari kedua itu sudah mulai melemah dorongannya. Berikutnya saya nggak kayak berusaha lagi. Justru malah ini juga apa ya kalau diingat jadi rada aneh. Malah jam-jam biasanya kan kita nonton malam ya. Itu dari situ kan akhirnya saya alihin kan, oke cari makanan yang lain. Ya sebenarnya kan banyak buku yang bisa dibaca gitu kan. Saya cobain deh ke sana gitu kan baca. Dari situ benar hari ke hari berikutnya makin melemah dorongan yang pengen buka Netflix itu lagi. Saya nggak kayak berusaha sendiri udahan. Berikutnya malah jadi jam 11 itu jadi udah bisa-bisa tiba-tiba jam 10, jam 11 udah ngantuk banget gitu. Nah itu kayak aneh, saya ngerasanya karena itu bukan saya gitu kan. Kok bisa jam segini udah timbul ngantuknya gitu. Kayak ya, oh jadi tadi waktu Om Andre share saya keinget kejadian ini. Makanya saya rasa ya inilah pekerjaan jiwa kalau kita kasih makan gitu ya. Dia nggak bisa kontrol kita, sedangkan roh, ini yang magicnya juga dari roh ini, cuman dikasih makannya cuman 2 hari ibaratnya saya membaca sedikit bahkan cuman berapa paragraf kata-kata di buku gitu, berapa halaman. Tapi dia bisa mengambil take over pekerjaan jiwa yang tadinya membara gitu ya, kayak susah gitu. Cuman dia jadinya take over. Jadi saya rasa ya itu sih yang saya share dari pengalaman saya ya, tentang ekspresi dari jiwa dan pekerjaan dari roh gitu. Iya.
Kalimat yang saya tangkap dari Vina tuh penting tuh. Ada kata magic. Jiwa itu dia selalu ya cari cara. Jadi si jiwa itu selalu cari cara untuk bisa dapat suplai makanan buat dia. Apalagi banyak makanan yang disajikan di mana-mana ya. Banyak makanan, lagu, berita, drakor, sepak bola, badminton, banyak sekali makanan yang disediakan yang jiwa tuh selalu cari cara untuk bisa terima makanan itu ya. Makanya di kitab 1 Petrus beberapa itu bilang kita harus hati-hati karena lawanmu si iblis selalu berkeliling mengaum seperti singa yang siap untuk menerkam mangsanya. Jadi kita lagi diintai terus sebetulnya. Makanya kita harus waspada. Waspadanya itu senantiasa. Jadi roh itu kalau diberi makan dia akan bisa mengambil take over katanya tadi. Mengambil take over. Karena kalau enggak nanti si jiwa itu dia tuh selalu always saudara-saudara. Enggak pernah never. Dia selalu always mau mengambil kesempatan untuk makan. Walaupun kadang-kadang sometimes, tetapi dia tetap selalu always. Ya. Makanya harus roh diberikan kesempatan untuk mengambil take over. Gitu. Mungkin sebagian ngerti juga. Romi yang mau lanjutin ya. Soal jiwa ya. Tadi yang aku tadi ke capture itu adalah kata-kata Om Andre, di mana kita kan kelengahan kita adalah tidak waspada, sehingga banyak yang sebenarnya itu jiwa tapi kita nggak menyangkalinya gitu. Kalau di hidup saya terkadang malah yang saya sadar pun saya kurang menyangkali memang gitu. Jadi lebih menyeru nama Tuhan tapi nyangkalinnya ini nih yang belum rutin gitu, istilahnya begitu. Dan kalau dari pengalaman saya memang sangat banyak godaan jiwa itu di dunia ini sekarang gitu. Sosmed makin banyak gitu kan. Jadi itu pun juga sebenarnya itu akan mencemari roh kita sebenarnya. Nah, yang saya alamin akhir-akhir ini justru itu lebih menarik lagi gitu. Saya sampai baru sadar gitu. Saya kalau nyetir mobil tuh kadang sukanya harus setel lagu gitu, kok nggak sepi gitu kan. Nah, setel lagu terus habis itu setel lagunya mikir rohani lah, seenggaknya nggak mencemari roh. Ternyata waktu minggu kemarin tuh saya ngerasa kayak ada dorongan waktu nyetir tuh kayak nggak ada keinginan untuk setel lagu rohani. Menurut saya tuh aneh gitu, kenapa? Apa yang salah dengan lagu rohani gitu kan? Tapi ternyata pas saya renungin, saya mendapati kayak di flashback itu, oh iya ya, sering kali, nggak always nih ya, tapi sering kali, jadi often nih. Nah itu ternyata perasaan maut yang saya dapat gitu loh. Pada Kan saat dengar dengerin lagu lagu rohani. rohani, nggak langsung. Jadi misalnya ada playlist kan gitu, Spotify gitu, banyak gitu, udah lewat berapa lagu, saya ngerasa kok harusnya kan keisi dong roh saya kan. Saya merasakan damai, tenang gitu. Tapi yang saya dapati malah kosong gitu. Malah saya ngerasa jadi nggak enak dalam saya gitu. Dan itu saya baru sadar karena ada yang nahan saya itu buat nyetel lagu rohani. Ya udah akhirnya saya waktu ditahan gitu ya udah saya jadinya sering kali nih udah nggak setel lagu rohani gitu karena saya pikir nggak enak di dalam saya, jadi udah nggak nyetel apa-apa tuh gitu biar malah lebih damai sejahtera malahan gitu. Jadi itu menurut saya pembelajaran juga gitu, nggak semua lagu rohani itu memberi makan roh gitu loh. Kita juga tetap harus waspada meskipun itu misalnya kegiatan rohani, semua yang berhubungan dengan rohani itu kan sebenarnya kayak daging yang baik gitu kan. Nah itu yang justru kita lebih harus waspada lagi gitu. Nggak semua itu memberi makan roh gitu. Itu
Dan itu aja, itu kayak khotbah di YouTube juga kita juga harus hati-hati gitu, selalu perhatiin roh kita gitu loh, selalu awas gitu. Jangan sampai kita merasa ini baik, ternyata yang kita alamin makin lama maut gitu kan. Karena kan dibilang ketika kita memakannya pasti kita mati gitu. Ya itu sih. Kita sering tidak sadarnya kalau berhadapan sama daging yang baik ya. Kalau daging yang tidak baik itu jelas banget kelihatan gitu. Daging tidak baik itulah yang sangat-sangat memungkinkan kita tuh tertipu istilahnya. Kita merasa sedang menikmati makanan untuk roh kita, tapi ternyata bukan. Bentuknya bentuk yang baik itu ya, kegiatan rohani, lagu rohani, khotbah, semua yang baik-baik itu. Tapi kalau sumbernya itu bukan roh, itu jiwa. Kalau yang dialirkan adalah kematian, walaupun itu kemasan rohani, tapi itu tidak akan menghidupkan kita. Kalau itu sesuatu yang berasalnya bukan dari roh, pasti itu tidak menghidupkan. Jangan terpengaruh sama casingnya. Casingnya mungkin rohani, tapi isinya itu loh yang akan menentukan dampaknya dalam hidup kita. Ya. Siapa berikutnya? Saya dulu ya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit yang soal maut ini. Masalahnya kita harus tidak boleh menganggap remeh soal maut ini ya saudara ya. Karena kalau maut itu berhenti di kita, itu oke lah, cuma kita yang mengalami, cuma kita yang menikmati. Permasalahannya adalah maut itu selalu menyebar. Enggak cuma berhenti di kita saudara. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu yang menghasilkan maut, itu tidak akan berhenti di saudara saja, tapi akan menyebar. Di keluarga duluan misalnya, dalam konteks gereja, di dalam gereja misalnya, ya kan Alkitab bilang, dari satu orang, semua orang mengalami maut. Dari Adam kan, dan dari satu orang juga semua orang mengalami hayat, yaitu dari Kristus. Jadi tolong jangan anggap remeh kalau sesuatu yang menghasilkan maut itu tolong ditinggalin buru-buru lah. Karena itu membahayakan keluarga saudara, membahayakan orang-orang di sekitar saudara. Ya bukan hanya saudara yang mengalami maut, tapi sekitar saudara bisa mengalami maut. Keluarga bisa jadi berantakan dan sebagainya gitu kan. Gereja juga bisa jadi kacau, berantakan. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak terjadi kekacauan, perpecahan di dalam gereja. Karena ada maut di sana yang tidak ditanggulangi dengan cepat gitu ya. Lalu saya mau melanjutkan yang Vina tadi, ya itu kata magic itu sangat magic buat saya saudara. Ya jadi dan benar ya, benar saya merenungkan itu benar-benar ya. Jadi kalau kita berpaling ke dalam roh, itu sesuatu yang magic bisa terjadi gitu. Semua pekerjaan jiwa yang sudah bertahun-tahun terjadi dalam hidup kita, kita berpaling ke dalam roh sekali, sehari, semua pekerjaan jiwa yang sudah bertahun-tahun itu bisa selesai gitu loh. Ini kan magic namanya saudara. Ya, peribahasanya panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Iya. Itu kira-kiranya. Kita tiap hari panas belum musim hujan. Tiap hari panas, ketika hujan, hujannya cuma 1 menit, panas setahun itu hilang semuanya. Jadi pekerjaan roh itu seperti itu saudara. Maut sudah beredar-edar di rumah saudara, di tempat saudara, di kantor saudara, selama tahunan mungkin. Tapi saat saudara memutuskan berpaling ke dalam roh, hidup dalam roh, itu maut bisa selesai saat itu juga. Nah ini magicnya. Terima kasih buat kata magic itu. Amin. Magic sekali. Pak Ariles ya. Oke, saya bingung mau mulai dari mana ya, tapi ini Dari situ Pak. dari sini ya, oke dari sini ya. Begitu ya. Oke, saya hanya bicara
mau bicara bagaimana luar biasanya pekerjaan Kristus ya. Bagaimana Roh Kristus tadi betul. Maut udah puluhan tahun, cita rasa maut puluhan tahun di lingkungan keluarga, mungkin dari lingkungan mama saya satu komparan gitu kan ya. Tapi dalam sekejap ketika Roh berkuasa buat kita semua bisa hilang. Amin. Itu nyata dan puji Tuhan dikonfirmasi sama Pak Sony langsung. Nah, saya mau bicara mengenai bagaimana kesaksian mungkin 5 menit kali ya, Beh, sesuai TNT ya, saya coba ya. Kalau di sini nggak mesti ikutin protokolnya, beda. Gitu. Oke, Kita bukan di full gospel. ini bicara bagaimana Kristus mengangkat kita kembali, membawa kita kembali dari pohon Pengetahuan. kembali pada pohon kehidupan. Dimulai dari menikmati makan itu dari bulan Juni. Bulan Juni itu kita menikmati makanan hanya untuk jiwa. Cita rasa maut luar biasa kental buat kami. Kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, dan lain sebagainya. Menu yang kita makan pada saat itu adalah kanker stadium 2. Kanker serviks stadium 2 yang mama sedang menikmati dan saya juga sebagai anak turut menikmati cita rasa maut tersebut. Luar biasa. Kemudian masuklah saya seroti. Seroti mungkin Tuhan ajak saya ke sana supaya Tuhan bawa, coba lu rasakan nih makanan gue yang paling enak. Makanan yang gak bakal lu dapet dimanapun. Ini bahasa, ini bukan berarti saya gak menghormati ya, maksudnya ini bahasa yang disampaikan. Ketemu Pak Andre, saya telepon beliau malam, hari Sabtu ya, kalau nggak salah Sabtu Jumat, disuruhlah saya untuk datang kemari. Satu bahasa yang di sini adalah yang saya dapat dari Pak Sony, mukjizat itu hal yang biasa sebenarnya bagi orang-orang percaya. Itu makanan daging banget. Kalau bicara steak, yang saya suka adalah itu menu well done banget itu. Dengan black pepper, saus, dan Coca-Cola yang luar biasa. Itu makanan roh yang luar biasa, yang pengen saya cari gitu loh makanan itu. Saya menikmati. Dan itu saya sampaikan kepada mama saya. Mama saya yang berpuluh-puluh tahun mungkin, itu nggak ngerti bahasa-bahasa seperti itu. Nggak mengerti, tapi semua itu adalah berdasarkan dari firman Tuhan. Itu semua adalah firman Tuhan. Kemudian saya minta kesediaan Pak Andri sama Pak Sony untuk datang. Beliau datang. Makanan yang paling nikmat dirasakan oleh mama saya adalah pada saat itu. Menunya apa? Menerima Kristus sebagai juru selamat, walaupun sudah terima. Menunya adalah Kristus ada di dalam dirinya. Dan dia adalah milik Kristus. Itu menunya. Menunya luar biasa disantap oleh mama saya. Sangat enak dan nikmat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu berproses. Tiap hari makanannya kita nikmati. Bersuruh nama Tuhan. Mama gak ngerti, mendua bacaan Alkitab itu udah gak ngerti. Pokoknya baca Alkitab ya baca aja. Tapi mendua bacakan firman, ya mesti pelan-pelan memang. Tapi bersuruh nama Tuhan. Itulah nikmatnya. Kita masuk ke restoran yang nama menunya adalah roh buah kehidupan. Yang kita makan apa? Hayat Kristus. Amin. Itu yang kita makan tiap saat, tiap hari. Walaupun di restoran itu lalu lalang orang, berisik, bunyi klakson, panas, nggak ada AC, kipas pun nggak ada, cuma pakai ini, mungkin ya, saya hanya memberikan perumpamaan. Tetapi menunya luar biasa nikmat dan kita menikmati. Kita nggak bertanya, ini apa nih menunya? Komposisinya apa? Kita nggak bertanya, apakah ini garam? Apakah ini ada kaldu apa? Kita nggak peduli dengan itu. Yang kita peduli adalah ini makanan nikmat dan kita nikmati. Dan apa yang terjadi? Hasil dari MRI kemarin di tanggal 20 yang sudah dilakukan, saya share ke grup keluarga,
dan di situ ada adik yang mengerti mengenai hasil MRI. Dia sampaikan begini, puji Tuhan Mak, tidak tampak keganasan di serviks. Haleluya, huruf besar semua. Nah, mama saya yang sudah mengerti itu biasa aja. Biasa aja, karena dia tahu mukjizat itu hal yang biasa bagi orang percaya. Amin. Oke, nah saya pura-pura nggak tahu aja. Ini semua pada jawab nih. Termasuk yang nama istri saya dan juga adik ipar saya segala macam. Puji Tuhan, amin. Saya tanya bahasa sederhananya hasil MRI itu apa? Yang maksudnya tidak ada keganasan, terutama di bagian serviks uterus. Itulah menu yang saya rasa tidak akan pernah lepas dari lidah kita, yang luar biasa nikmat. Amin. Pagi saya datang ke rumah, biasa mama baru pertama kali ke gereja dari bulan Juni. Mak, Ucok jemput ya gitu kan. Ternyata dia mungkin karena antusias udah nyampe dulu ke depan, jalan sendiri naik bajai jam 5:30. Saya udah nyampe di rumah itu 5:30, tapi mama udah berangkat jam 5:14. Saya nggak kuber. Kemudian ya saya pulang lagi nganter anak-anak lah, bolak-balik tektokan nganter istri juga ke gereja. Nyampe ke rumah saya bertemu dengan mama. Mak, tadi bagaimana? Saya mau mencoba apakah ada jiwa yang dipuaskan di sana gitu kan. Ya banyak pada saat mama turun dari gereja, banyak orang yang nyamperin mama. Mama ini orang yang dikenal karena dia pelayan Tuhan dan penatua gereja yang bekerja kurang lebih hampir 20-an tahun di sana. Banyak yang nyamperin, saya tanya, apa Pak yang mereka tanyakan? Dia tanya, bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan sudah sehat. Datar dia jawabnya. Nah, sampai pun pulang juga, yang tadinya saya rencana untuk jemput, adik saya juga yang laki juga sudah mau jemput, ternyata dia pulang naik bajai berempat. Saya kebayang satu bajai 4 orang, yang namanya mungkin nenek-nenek semua gitu kan, satu tujuan di lingkungan, ya udah kita biarkan sampai di rumah saya bertanya seperti ini. Ya tadi pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi saya lanjutkan seperti ini. Mak, semua itu adalah kesaksian yang harus mama sampaikan kepada orang-orang di sekitar mama. Yang mama sampaikan bukanlah kemuliaan nama mama. Yang mama sampaikan adalah kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ketika mama mendeklar bahwa mama adalah milik Yesus Kristus dan Yesus Kristus adalah milik mama, semua pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan diri mama. Itu saya ulang berulang-ulang. Contohnya seperti apa, Mak? Mama ada teman mama yang sama juga kena kanker, habis sampai 3M, dia berkata bahwa saya keluar banyak duit 3M, makanya saya bisa sembuh. Itu adalah pekerjaan jiwa, Mak. Pekerjaan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tidak ada nama Tuhan yang dipermuliakan di sana. Andai kata pun ada, itu adalah casing yang sebenarnya adalah untuk diri dia sendiri. Itu saya sampaikan. Dan lagi, Mak, ketika memang sudah tumbuh dalam roh, mama pun Ucok sampaikan, saya bicara Ucok ya, Ucok pun bercerita kepada komunitas, memberikan kesaksian, bagaimana roh Tuhan itu yang ada dalam diri kita, bangkit kembali, sehingga yang namanya jiwa, pikiran, langsung tunduk semuanya dan tidak berkuasa atas kita. Amin. Itu saya sampaikan dan Pak Diki pun pernah mendengar seperti itu. Dan satu lagi yang saya bilang sampaikan adalah ketika kita milik Kristus dan Kristus adalah milik kita, mukjizat itu hal yang biasa. Amin. Konsumsi pribadi. Mama saya yakin walaupun dia nyampaikan biasa-biasa ke depan, tapi dalam diri dia luar biasa bersukacita karena Kristus. Karena Kristus, dan saya selalu bertekankan ke mama,
hal ini harus Mama sampaikan kepada orang-orang di sekitar Mama, terutama di gereja. Bagaimana roh itu, kita kasih makan roh itu tiap saat, terus menyangkal diri, jiwa pikiran kita disangkal terus tiap saat, roh itu akan terus memperbaiki sel-sel tubuh kita. Dan saya sampaikan, Mama sakit kanker, apakah ada rambut yang rontok? Tidak ada, Mak. Apakah ada keriput? Tidak ada. Dan ini dikonfirmasi sama adik saya yang ada 2 di situ, namanya Ganda dan Duma. Dikonfirmasi bahwa Mama itu bukan seperti orang yang sakit, malah lebih cerah mukanya. Dan itulah yang harus disampaikan, bahwa biarkan Yesus kita terima, kita miliknya, biarkan dia berotoritas, beracara, sangkal diri, ikuti roh, dan interaksi terus dengan roh, kasih makan roh terus-terusan. Memang seperti kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang dunia, kita akan dianggap aneh, biarkan saja. Itu aja, terima kasih. Demi Terima nama Tuhan. kasih. Amin. Saudara-saudara ada yang mau menanggapi? Oh, atau ada mau sharing juga? Ini kayaknya pertama kalinya sharing ya? Iya. Luar biasa pasti. Saya mau Magic. konfirmasi yang disampaikan tadi kan tentang maut yang menyebar. Oke. Jadi di kantor saya itu di depan saya ada 2 orang rekan. Jadi mereka itu sering ngobrol selalu dengan kata akhiran dengan yang kebun binatang itu. Jadi walaupun saya bukan lawan bicaranya, tapi itu tuh terngiang terus. Itu yang dia tadi bilang, itu bisa menyebar ya. Jadi itu benar, kalau kita nggak jagain hati kita, itu bisa menyebar. Saya apa ya yang buktinya itu, dia itu karena terlalu sering, jadi sekali waktu saya hampir salah manggil nama dia. Jadi kan dia punya nama Ajeng, saya hampir nyebut nama dia dengan hampir, karena itu mungkin itu ada di pikiran terus terkontaminasi, jadi saya hampir salah manggil dia namanya. Itu betapa kita penting menjaga hati kita jangan terkontaminasi dengan maut yang ada di dia tuh menyebar ke kita. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Caranya gimana saudara-saudara? Kan itu sesuatu dari luar, eksternal. Sekeliling kita tidak bisa hindari, kadang-kadang ketemu hal seperti itu. Gimana caranya supaya kita tidak terkontaminasi, itu istilahnya tadi. Menutup hati untuk tidak menikmatinya. Di waktu yang sama berpaling ke dalam roh. Itu yang secara internal bisa kita lakukan. Satu lagi mungkin bisa kita lakukan juga, ajak ngomong orangnya. Maksudnya ajak ngomong orangnya tentang kalimat itu kali ya, di waktu yang tepat, sesuai tuntunan roh. Ajak ngomong orangnya bukan tentang kalimat itu, tapi waktu kita ngomong salurkan hayat. Hayat yang kita salurkan akan menelan maut. Gitu. Ya. Kalau mengoreksi kan nggak ada gunanya, kan kita pernah pahami kalau di dalamnya yang berubah nanti luarnya ikut berubah kan. Rubah dalamnya dulu gitu. Kalau dia tidak menerima penyaluran hayat, nanti yang keluar itu terus ya, jiwanya terus. Oke, lanjut. Ya, tentang yang kata magic tadi, itu memang benar ya. Kalau kita hidup dalam roh itu bisa mengubahkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun lamanya menjadi seperti kayak
hujan sehari gitu ya. Karena kan kita juga pernah mendengar ya apa istilah yang berkata kayak gini, kalau gelap jangan ribut-ribut, nyalain aja lampu, selesai kan gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita ada kegelapan di sekitar kita, ya kita nyalain lampu aja pasti nyala. Jadi cara kerja roh juga seperti itu. Ketika kita merasa cita rasa maut itu udah bertahun-tahun atau sudah lama, itu tinggal berpaling ke dalam roh itu memang langsung bisa. Cuma memang kita harus tetap tinggal di dalam terang itu, nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi ya tentu saja akan balik lagi. Jadi istilahnya kewaspadaan itu sangat penting. Nah, jadi ketika dalam kehidupan saya sehari-hari, kan kita tahu bahwa pohon pengetahuan itu sudah pindah ke dalam roh kita kan. Supaya ketika kita terima Yesus, pohon pengetahuan itu dihadapkan kepada kita setiap hari. Nah, disitulah kita harus waspada. Nah, dalam kehidupan saya sehari-hari, menyerukan nama Tuhan itu benar-benar membantu sekali saudara ya. Jadi ketika saya menyerukan nama Tuhan, di situ rasanya itu seperti ada terang gitulah yang menerangi saya, sehingga saya bisa sadar akan sekitar saya gitu. Jadi ketika saya menyeru nama Tuhan, entah kenapa roh saya itu menjadi lebih alert daripada sebelumnya. Kalau saya tidak menyerukan nama Tuhan dan saya membiarkan pikiran saya jalan sendiri, nah disitulah saat-saat dimana saya tuh ketika dihadapkan pada pohon pengetahuan, saya nggak sadar bahwa itu pohon pengetahuan. Jadi waspada itu benar-benar sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat gitu. Karena memang iblis itu atau jiwa kita itu sendiri, diri kita sendiri pun ingin menarik kita kembali kepada kematian gitu. Hanya roh yang menarik kita kepada kehidupan. Jadi ketika saya terus menyeru nama Tuhan di dalam hati saya gitu, kalau misalnya lagi di mana-mana atau kalau di rumah, kalau memang sendirian saya menyeru nama Tuhan, itu saya merasakan itu perbedaannya di situ. Kok seperti roh saya itu lebih alert ya, lebih kayak bisa menyadari gitu loh bahwa saya tuh sedang dihadapkan pada pohon pengetahuan. Karena seringkali saya merasa memang ketika dihadapkan dengan pohon pengetahuan, itu kan seperti kayak itu yang kita mau gitu kan. Sebenarnya jiwa itu maunya yang kayak gitu tuh gitu. Tapi ketika menyeru nama Tuhan, itu seperti roh saya tuh dibangkitkan sehingga bisa alert gitu. Nah kadang-kadang tuh ketika saya merasakan seperti cita rasa maut, kalau saya tidak menyerukan nama Tuhan, itu kayak seperti saya terbawa gitu ya. Tapi ketika saya ingat, oh ini udah nggak benar nih gitu ya. Lalu saya menyeru nama Tuhan langsung. Nah saat saya menyerukan nama Tuhan itu seperti saya sadar yang mana-mana aja nih. Yang tadi udah narik saya kembali ke cita rasa maut itu. Oh peristiwa ini. Nah ketika saya tahu peristiwa ini, saya sangkali gitu. Jadi ketika saya menyeru nama Tuhan, roh saya bangkit, dia memberi saya terang melihat musuh-musuh saya yang mana. Jadi saya bisa menyangkalinya gitu. Kadang-kadang kita mau menyangkali tapi kita nggak tahu mau nyangkalin yang mana ya gitu. Nah saat saya menyeru nama Tuhan itu saya seperti diterangi, saya ngelihat tuh musuh-musuh saya. Nah kalau musuh-musuh kelihatan kan enak tuh ya tinggal tembak-tembakin satu-satu. Tembak-tembakinya adalah dengan menyangkalinya ya kan. Kan harus ada dua sisi tuh, menyangkali jiwa dan berpaling ke dalam roh. Jadi kalau cuma berpaling ke dalam roh doang nggak menyangkali jiwanya, dia mungkin bisa kita hilangkan sejenak tapi dia bisa kalau kita nggak sangkali dia tetap ada gitu. Karena kan saat kita menyangkalinya itu kan kita membawa dia ke salib supaya Tuhan Yesus salibkan gitu kan. Kalau itu jiwa disalibkan berkali-kali, dia pasti akan mati, semakin lemah dan mati gitu ya. Nah jadi menyeru nama Tuhan itu benar-benar magic tuh. Istilahnya dia bisa membuat saya bisa membuka mata saya untuk melihat musuh-musuh saya di mana. Ya kan, sehingga saya tinggal nembak-nembakin tuh musuh dengan menyangkalinya seperti itu. Jadi saya melihat cara untuk kita bisa makan setiap hari yaitu menyeru nama Tuhan ternyata ada bukan efek samping ya, ini ada kayak bonusnya gitu, bahwa ketika kita makan dia dengan menyeru nama Tuhan, bonusnya itu kita seperti diberi terang untuk melihat apa-apa aja yang menarik jiwa kita untuk makan pohon pengetahuan. Oke, thank you Michael. Hidup dalam roh harus tetap waspada. Apakah sekarang saudara sedang waspada? Tetap waspada, karena jiwa selalu berusaha, kata Vina, berusaha cari kesempatan. Nah, jadi jangan lupa ada magic yang saudara bisa lakukan.
Ya, siapa yang mau sampaikan magic lagi? Aci? Ya, perkara makan ini memang tadi yang Ko Andre bilang teramat sangat penting sekali. Sekali. Nah, itu benar gitu. Selama ini kan maksudnya kita ayo makan Kristus, menikmati Kristus, itu saya praktekkan setiap hari gitu kan. Saya praktekin setiap hari. Ya memang pada saat saya menikmati itu maksudnya kehidupan kok kayak nggak yang langsung wus gitu. Maksudnya ya udah menjalani hari setiap hari biasa aja gitu. Nah, saya baru bisa mengerti bahwa oh ini ya puji Tuhan selama ini saya makan yang tepat gitu. Jadi ada satu kali itu di dalam rumah tangga saya gitu, itu ada satu masalah. Sebenarnya ini pernah terjadi gitu, udah pernah terjadi gitu. Nah ini terjadi lagi gitu. Tapi benar-benar respon saya itu jauh beda gitu. Kalau yang dulu misalkan waktu masalah ini muncul dalam keluarga saya, itu saya udah marahnya udah aut-autan gitu. Udah dead ya pasti ngerti. Udah ini ke apa udah bahkan saya bisa melakukan hal yang di luar inilah gitu, di luar nalar gitu. Saya bisa seperti itu. Tapi pada saat kemarin ini saya cuma benar-benar nggak ada emosi di situ dan bahkan bisa nggak menjas, nggak menuduh, nggak apa ya, nggak marahin orang itu. Malah saya bisa bilang, cuman saya nanya, kamu udah makan belum Kristus kamu? Sit Mang. Ya. Itu betul. Cuman itu aja gitu. Saya terus nggak dan habis itu ya udah, maksudnya nggak yang kepikiran kalau dulu kan bisa sehari mungkin bisa berapa jangka waktu itu bisa ini enggak gitu. Malah gini ya tuh kayak jiwa saya gini, Aci kamu aneh gitu. Oh enggak gitu. Malah iya ya untuk jiwa aneh gitu kan. Untuk jiwa ini nggak normal nih gitu. Masa perempuan gini, kamu istri ini udah. Tapi enggak gitu. Saya menjalani dan enggak ada ya kayak maksudnya damai, bener-bener damai dan ya itu definisi memaafkan dan melupakan itu saya bener-bener ngerti klik gitu. Maksudnya enggak nginget lagi, enggak ini lagi ya udah gitu. Dan enggak membenci atau enggak ngomel gitu loh, enggak gitu. Nah ini saya berarti benar-benar ya pentingnya makan gitu. Dan satu lagi juga adalah karena saya ini seorang karyawan, saya bekerja gitu kan di kantor kan pasti ada aja gitu. Akhir-akhir ini tuh banyak banget lah hal-hal yang bergejolak di kantor. Tapi ya itu kalau dulu mungkin saya bisa subjektif gitu, menilai orangnya langsung dan bahkan mungkin ikut menggibah, gosipin orang itu gitu istilahnya atau malah makin membuat kegaduhan gitu kalau. Tapi sekarang itu enggak, saya bisa ngomong itu bisa dari sisi yang berbeda yang akhirnya orang itu oh iya ya Kak gitu. Maksudnya jadi apa ya? Enggak lah. Maksudnya ini sebenarnya masalah yang enggak yang terlalu gimana gitu. Ya udah jangan dibesar-besarin gitu. Akhirnya mereka malah oh iya ya, kita salah ya Kak. Iya. Ini jiwa ya Kak, karena kan yang sebagian kantor kan ada yang ikut KTB juga kan. Oh ini jiwa ya Kak, iya. Nah akhirnya malah kemarin, wah kita perlu doa nih Kak, bener Kak gitu. Akhirnya Sabtu kemarin ya udah, karena saya Jumat kemarin saya nggak di kantor, saya tunjuk satu orang untuk KTB-nya kali ini doa. Dan mereka kasih laporan ke saya, luar biasa Kak gitu. Mereka bisa bilang, tenang Kak, Tristan baik-baik saja, amin. Gitu. Itu sih yang saya, jadi makan itu kenapa penting, karena itu membuat respon kita itu berbeda pada saat adanya masalah-masalah timbul gitu loh. Nah respon itu sih yang harusnya saya pikir, kalau saya nggak makan setiap harinya, makan Kristus setiap harinya, mungkin hal-hal yang remeh-temeh bisa gaduh, bisa ini. Oh iya ya, benar-benar ya, saya ngerti sekarang kenapa ini ya kita perlu makan gitu.
supaya ya itu nggak membuat kegaduhan juga gitu. Dampaknya itu dalam kehidupan Aci itu sangat besar gitu ya. Kejadian yang dihadapi itu adalah kejadian yang kalau kejadiannya dulu, respon Aci akan sangat berbeda dibanding dengan kejadiannya sekarang. Dulu kalau jiwanya yang merespon, yang di rumah itu bisa ngamuk-ngamuk. Itu kayaknya pengalaman hampir kebanyakan yang di rumah tangga ya. Ada kejadian-kejadian di dalam rumah yang bisa membuat kita sangat kesel dan bisa emosional seperti itu. Apalagi posisinya benar, gitu kan. Tapi harus mengalami sesuatu yang nggak enak di posisi yang benar itu. Nah, tetapi dengan responnya dari roh, rasa benernya kita itu loh yang mau kita tunjukkan kan. Gue bener, gue berhak marah, gitu kan. Ekspresi jiwa itu yang seringkali mendapatkan tempat untuk disalurkan di atas dasar benernya itu tuh. Daging yang baik itu tuh yang akan jadi landasan untuk si jiwa itu berekspresi. Makin kuat dia nanti, diberi makan lagi gitu. Itu titik-titik jebakan-jebakan yang sering terjadi ya. Tapi sebetulnya walaupun benar, tapi kalau diberi kesempatan jiwanya ya untuk berekspresi, melampiaskan emosi, ternyata hasilnya maut. Tapi sekarang hasilnya hidup ya Ci ya. Hasilnya hidup, jiwanya disangkali. Yang bisa merespon seperti itu bukan Aci. Karena Aci nggak bisa. Kristus yang bisa gitu ya. Kita pasti semua juga hampir semua mengalami kalau kita sendiri kita nggak bisa. Tapi kalau Kristus bisa. Tapi Kristus yang sudah tergarap di dalam kita itu yang bisa menghadapi segala sesuatu secara tepat. Berawal dari makan yang tepat. Gitu ya. Ada lagi? Wahyu ya? Ya. Minta mic-nya. Kita tahu Allah itu menyediakan menciptakan 2 pohon di Taman Eden. Yang satu pohon pengetahuan, yang satu pohon kehidupan. Nah, di sini saya mau menceritakan soal saya yang dimana pentingnya makan. Dulu saya sewaktu belum lahir baru, saya masih di pohon pengetahuan. Saya nggak mengenal sama sekali pohon kehidupan. Nah, setelah lahir baru pun saya memilih dua-duanya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Jadi dari saya lahir, saya masih memberi makan pohon pengetahuan. Nah, setelah saya mendapat terang atau Tuhan menjabarkan kepada saya soal pohon kehidupan, saya mengetahui bahwa pohon kehidupan itu jalannya sempit. Iya. Jalannya sempit atau gang sempit. Jadi makanya kebanyakan orang Kristen masih memilih, meskipun dia bilang pohon kehidupan, tapi dia masih di pohon pengetahuan. Nah, tapi dari yang kejadian waktu Allah menciptakan itu, udah dibilang kalau pohon pengetahuan itu akhirnya kematian dan pohon kehidupan akhirnya kekekalan. Nah, jadi di sini kan kehendak Allah kan udah jelas ya, bahwa mau nggak mau atau terima nggak terima kita harus memilih pohon kehidupan. Amin. Nah, yang saya bilang pentingnya makan itu di sini karena di saat kita makan dan
hayat itu tiap hari terus bertambah dan terus bertambah, disinilah power atau magic itu berlaku untuk menangkali pohon pengetahuan. Nah, yang saya alami pun seperti itu. Banyak dari saya yang di dalam sehari-hari atau itu yang masih ada pengetahuan itu bisa disangkali oleh hasil dari makan saya dan latihan saya. Itu sih yang saya ingin bagikan karena makan itu sangat penting dan sangat-sangat penting. Ada contoh kasus nggak yuk? Contoh kasusnya sehari-hari ada, dan mungkin yang dari hal saya berhenti merokok ya, itu kalau dipikir sih saya nggak mampu ya. Cuman karena saya memilih dan pohon kehidupan, dan di situ ada kekuatan, jadi saya bisa melewatinya. Kalau Wahyu nggak mampu, Kalau saya nggak mampu, kalau Kristus mampu. kalau Kristus mampu. Dan Kristus ada di pohon kehidupan. Amin. Di pohon pengetahuan nggak ada. Nggak ada. Ya. Supaya kita mampu, kita harus makan. Makan dan pindah ke pohon kehidupan. Supaya bukan aku lagi, tapi Supaya- Kristus. Amin. Oke, satu lagi terakhir. Oh, Ana. Ya, melanjutkan dari ke Wahyu. Tadi dari awal kan kita dengar kata magic ya. Setelah saya merenungi mendengar kata itu dan telah dijabarkan, memang benar hidup di dalam roh itu gak hanya keren tapi magic. Oke. Gak hanya keren tapi magic. Magicnya adalah apa yang tadi Kak Wahyu bilang, semua pengetahuan yang kita punya tanpa kita harus lakukan apapun, itu lama-lama seperti dihabisi, benar-benar dihabisi tanpa kita melakukan apa-apa. Yang kita lakukan hanya gampang, makan, minum setiap hari. Ketika kita makan dan minum setiap hari, kita mendapatkan sebuah rahasia besar, yaitu kita bisa hidup di dalam Kristus tanpa kita harus bersusah payah. Amin. Kalau yang tadi bilang kita hidup di dalam roh itu it's a magic, itu benar, karena saya juga mengalami ada hal-hal mungkin nggak besar, mungkin tidak yang wow banget dilihat kebanyakan orang, tapi itu bisa wow di dalam kehidupan saya karena merubah dari dalam, gitu, merubah hal-hal yang buat saya ini bukan saya banget, saya nggak bisa melakukan ini, kayak gitu. Tapi semakin saya menikmati Tuhan, semakin saya minum di dalam Tuhan, tanpa saya harus bersusah payah, saya hanya makan, minum, dan menyangkali jiwa saya, semuanya dengan berubah dengan begitu mudah, dan itu permanen. Beberapa kali saya coba tes gitu kan, dan ternyata itu tetap permanen, dan saya bersyukur akan hal itu. Yang kita lakukan apa? Cuman makan, minum setiap hari dan setiap saat. Sedikit saya mau cerita yang tadi pengalaman Cifoni. Jujur saya kerja di lingkungan orang-orang yang bisa dibilang kebanyakan ngejulit gitu. Jujur kalau udah pada ngejulit, wow, jiwa saya meronta-ronta. Mau Saya ikutan? Ngejulit ikut. maksudnya ngomongin orang gitu. Iya, mau ikutan. Iya, tadinya. Cuman entah kenapa ya, saya juga nggak tahu gitu. Di satu titik saya kayak seperti kayak ada amarah, kesel. Kok ini kayak nggak benar, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau ngomong, takut dibilang sorohani, saya mau begini, takut begini. Yang saya lakukan hanya saya berdoa dan saya menyuruhkan nama Tuhan. Waktu itu sempat dibahas di kelas melatih roh. Cuma bilang tutup hati dan terus berdoa menyuruhkan nama Tuhan. Dan hanya itu yang saya lakukan. Sampai di satu titik pernah ada sesuatu kejadian, saya bisa menjawab teman saya itu dengan kata-kata yang bisa membuat dia diam. Gitu, tanpa saya harus mengoreksi dia gitu, tanpa harus saya kasih tahu, saya nasihatin bla 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 bla, enggak. Saya cuman bilang satu kalimat itu dan dia diam dan dia mengakui, oh iya ya mungkin
saya lagi begini ya, iya saya gituin dan itu stop. Nah setelah dari situ ketika dia mulai ngomong lagi, saya langsung tutup dan saya langsung tidak mengoreksi tapi saya langsung berbicara sesuai apa yang ada di dalam saya dan itu lama-lama berkurang gitu dan saya bersyukur dan itu nggak terlalu sulit karena kalau misalnya kita ngikutin di dalam itu ya semuanya beres kayak gitu. Itu sih jadi kalau kita menghadapi yang seperti itu yang kita lakukan, yang saya lakukan pada saat itu hanya menyuruhkan nama Tuhan dan saya menutup hati. Awal-awal saya menghindar, lebih baik saya menghindar daripada nanti akhirnya jadi nggak enak. Tapi menghindar pun tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi yang saya lakukan menyuruhkan nama Tuhan, saya cuma mengikuti apa yang dalam roh saya ngomong dan itu bisa stop. Dan itu jauh berkurang gitu. Itu aja sih. Ana ngomong, terus aliran maut stop. Karena Ana mengalirkan hayat. Ya. Ya, Ana bisa mengalirkan hayat karena Ana makan. Iya. Sehingga maut yang tersebar di sekeliling bisa di stop. Iya. It's magic. Ya. Yes, it's Bisa magic. seperti itu. Iya. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa stop maut Iya, yang betul. menyebar di sekeliling kita. Iya. Gitu ya, luar biasa. Tuh Ana terakhir tuh, sekarang yang paling terakhir. Kayaknya Eli mau ngomong kan? Oh enggak. Oke, kalau enggak kita akan akhiri dengan perjamuan kudus, kita bangkit bersama ya. Saudara sudah terima semua ya? Enggak. Saya mengajak saudara untuk membaca kitab Yohanes mulai pasal yang ke 53. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita baca satu-satu aja ya, masih 53. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu mempunyai hidup di dalam dirimu. Maka kamu mempunyai hidup di dalam dirimu. Kristus adalah hidup itu. Makan Kristus, kita makan kehidupan. Makan Kristus, kita menerima kehidupan. Ayat yang ke-54. Sama-sama ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Barang siapa saudara-saudara yang makan daging dan minum darah Kristus, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Jika kita makan daging dan minum darah Kristus, maka kita punya hidup yang kekal. Kita punya hidup yang kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Kita semua yang memiliki Kristus, yang makan Kristus, yang minum Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Sebab daging Kristus adalah benar-benar makanan dan darah Kristus adalah benar-benar minuman. Terpujilah Tuhan yang memberikan dagingnya, yang memberikan darahnya untuk menjadi makanan kita. Amin. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan daging Kristus, minum darah Kristus, ia tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam dia. Kalau saudara makan Kristus, maka Kristus ada di dalam saudara. Saudara ada di dalam Kristus. Kalau saudara makan Kristus, maka Kristus ada di dalam saudara.
Saudara ada di dalam Kristus. Saudara dan Kristus saling huni. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami yang adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Kami bisa terus Tuhan menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat diri-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai makanan, sebagai minuman, segala sesuatunya buat kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus sebagai perlambangan untuk kami menikmati Engkau sebagai daging yang kami nikmati, sebagai Kristus yang kami makan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kita yang melambangkan Kristus sebagai makanan kita, sebagai daging yang akan kita nikmati, sebagai daging yang sebagai Kristus itu sendiri menyatu dengan diri kita. Tuhan, kami makan perjamuan ini, roti ini sebagai lambang daging-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat anggur di tangan kita sebagai lambang darah Kristus yang menjadi minuman kita, yang akan menyatu dengan kita. Kristus menjadi milik kita, kita menjadi milik Kristus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat yang ke-57. 2, 3. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sama seperti Bapa. Bapa yang hidup mengutus Kristus. Dan Kristus hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan Kristus akan hidup oleh Kristus. Jemaat Tuhan yang makan Kristus akan hidup oleh Kristus. Kita yang makan Kristus akan hidup oleh Kristus. Sebab Kristus yang hidup di dalam kita, bukan lagi kita. Aku memang hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam saudara-saudara sekalian. Engkau akan hidup oleh Kristus. Bukan oleh jiwa, bukan oleh daging, bukan oleh pikiran, tetapi oleh Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa menikmati Engkau. Kami bisa makan Engkau. Sehingga Tuhan, Engkau menyusun kami Tuhan. Engkaulah yang ada di dalam kami. Dan kami Tuhan hidup berdasarkan Kristus yang di dalam kami. Kami hidup berdasarkan Kristus. Kami hidup oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat suplai kehidupan Engkau berikan di tengah-tengah kami. Itu adalah magic di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami menghadapi segala sesuatu oleh kekuatan dari Kristus sendiri. Bukan kekuatan kami tetapi kekuatan Kristus. Bukan hayat kami tetapi hayat Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, Engkau kekuatan kami. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami menyeru nama-Mu. Nama yang menyelamatkan. Nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri persekutuan kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.